Hello Peanuts Gang. Kebakaran hutan di Kalimantan menjadi topik panas beberapa hari ini. Selain kualitas udara yang memburuk di daerah tersebut, sebuah potret yang viral di Twitter juga memperlihatkan beberapa ekor ular piton yang hangus terbakar. Potret ular piton yang terpanggang ini pun menuai komentar sedih dari netizen yang melihat. Langsung aja yuk kita bahas. Inilah tragedi akibat kebakaran hutan Kalimantan. Sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu ya tombolnya di bawah. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys, untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua bener-bener luar biasa. Hewan mati dan kehilangan habitat. Semenjak kebakaran hutan di Kalimantan belum bisa diatasi, banyak hewan hutan yang kemudian ditemukan tewas terbakar maupun pergi dari habitatnya guys. Sempat viral, seekor ular piton yang ditemukan terbakar hangus akibat kebakaran hutan yang terjadi. Tampak ular tersebut sudah tewas mengenaskan dengan kondisi gosong. Miris banget kan guys? Ular yang memiliki panjang 10 meter ini diduga berjenis Reticulatus piton atau yang biasa kita kenal sebagai ular sanca kembang. Dilansir dari detik.com, menurut mitos masyarakat di sana, ular tersebut ternyata menjadi legenda bagi suku Dayak dan masyarakat sekitar hutan. Ular piton ini biasa disebut masyarakat suku Dayak pedalaman hutan Kalimantan dengan nama Tangkalaluk atau piton raja ular rimba hutan belantara Kalimantan nan langka. Percaya nggak percaya sih, ular ini sempat dikira sebagai makhluk astral oleh warga setempat karena wujudnya yang sangat besar dan mampu menirukan suara berbagai binatang. Ular piton ini juga disebut sebagai anaconda Indonesia karena bentuknya yang mirip dengan hewan tersebut. Tapi sayangnya guys, kini hewan legenda suku Dayak tersebut harus tewas mengenaskan akibat kebakaran hutan Kalimantan. Nah, ada sebuah fakta baru mengungkapkan seperti dilansir dari CNN Indonesia. Menurut peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI, foto ular tersebut masih simpang siur dan belum bisa dipastikan kebenarannya guys. Ia meragukan ular yang mati terpanggang tersebut memiliki panjang 10 meter. Ia pun juga meragukan kebenaran foto-foto itu lantaran bisa dipengaruhi oleh sudut pengambilan gambar yang membuat ukuran ular seakan-akan besar. Jika dilihat dari ciri-ciri fisik, ular tersebut memang masuk kelompok pembelit pitonid guys. Tapi menurutnya, panjang maksimal ular sanca kembang tidak mencapai 10 meter. Selain itu, ada video dari Twitter unggahan @rajawangi yang memperlihatkan ada beberapa ular beserta anaknya yang ditemukan tergeletak dalam kondisi gosong sedang dievakuasi oleh petugas di hutan daerah Kalimantan Selatan. Korban dari kebakaran lahan dan hutan, 2 ekor beserta anaknya. Itu yang besar tuh nah. Mamanya dan anaknya. Wah, bener-bener miris ya guys. Diduga kuat, ular-ular penghuni hutan Kalimantan ini tidak sempat kabur melarikan diri saat api membakar habis seluruh isi hutan. Tabrak pohon. Ada lagi nih guys, akibat asap yang semakin menebal di kawasan Karhutla, sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @cloverian yang memperlihatkan pengendara motor yang nekat menembus pekatnya asap. Bisa kita lihat, seorang wanita pengendara motor melaju di jalanan yang penuh kabut asap berwarna coklat. Nah, karena jarak pandang sangat pendek, akhirnya ia menabrak pohon yang ada di depannya. Waduh, parah banget ya guys, asapnya aja sampai jalan dan gak kelihatan gitu. Gerakan kipas angin Malaysia. Guys, ternyata dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini gak cuma di Indonesia aja. Asap dari kebakaran ini juga menyelimuti negara Malaysia. Dilansir dari Kompas, polusi udara di Sarawak telah mencapai level tidak sehat pada 10 September 2019, yaitu dengan satu wilayah mencatat pembacaan indeks polusi udara pada angka 201 yang berarti sangat tidak sehat. Ngeri banget kan? Nah, karena hal ini, seorang pria bernama Farhan menyuruhkan di akun Twitternya untuk melakukan gerakan kipas angin agar mengembalikan kabut asap ke Indonesia. Bahkan, ia sampai menggambarkan pola rencana untuk gerakan ini guys. Seruan itu pun ditanggapi kocak oleh salah satu netizen Indonesia dengan akun Twitter @rasyurbewan. Ia mengajak untuk melakukan serangan balik bagi Malaysia. Bahkan ia juga meminta agar orang Indonesia menggunakan kipas angin yang lebih besar dari yang dipakai Malaysia. Haduh, ada-ada aja ya guys.
anak-anak jadi korban. Kebakaran yang terjadi di Kalimantan ini tentu mengakibatkan udara menjadi buruk ya guys. Kesehatan manusia dan makhluk hidup yang menjadi incarannya. Nah, salah satunya yang menjadi korban adalah anak-anak guys. Dilansir dari viva.co.id, pekatnya kabut asap di sejumlah wilayah Karhutla sangat berdampak pada anak-anak di usia 5-18 tahun. Beberapa anak mengalami sesak napas, mata pedih hingga iritasi kulit. Seperti yang dialami anak bernama Alfikri ini, bocah berusia 7 tahun asal Babak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi ini harus dirawat di rumah sakit karena iritasi mata yang cukup parah. Lihat aja guys, kedua matanya diperban karena terasa pedih dan seringkali berdarah. Fikri pun harus menjalani pengobatan di rumah sakit dan selain itu ada juga bayi yang meninggal dunia diduga akibat pekatnya kabut asap. Dilansir dari tribunnews.com, bayi Elsa Vitaloka yang masih berumur 4 bulan ini awalnya didiagnosis terkena ISPA dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Al-Rashid Palembang guys. Penerbangan pesawat ditunda. Gak cuma korban-korban jiwa aja, kebakaran ini juga memaksa para maskapai menunda penerbangan. Dilansir dari kompas.com, maskapai-maskapai yang tergabung dalam Lion Air Group terpaksa menunda jadwal penerbangan ke beberapa rute di tanah air. Penundaan atau delay terpaksa dilakukan karena ada gangguan jarak pandang akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Total, ada 14 penerbangan berbagai maskapai dan sejumlah bandara mengalami penundaan guys. Selain itu terdapat juga 2 penerbangan yang dibatalkan pada maskapai Wings Air, yaitu rute Surabaya-Sampit dan Sampit-Surabaya. Nah, kalau kamu yang berpergian pakai pesawat, apa kamu juga mengalaminya, guys? Benar-benar tragedi yang sangat menyayat hati kita ya, guys. Semoga saja kebakaran yang terjadi di Kalimantan cepat mereda dan masyarakatnya diberi ketabahan. Terima kasih.